Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi modal kita memelihara iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sampai di ayat 125 terakhir itu dari surat Al-Baqarah. Ayat 125 itu menjadi gambaran ringkas tentang bagaimana syariat haji itu diberikan kepada umat Islam untuk menapaktilasi apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, putranya. Dalam ayat 125 itu ada beberapa kata kunci dijadikannya Baitullah itu sebagai masabatan linnasi wa amna. Kemudian ada kata kunci lain namanya maqam Ibrahim di situ. Nah, sekarang kita akan masuk di ayat berikutnya, ayat yang menjadi bagian tidak terpisahkan sebenarnya dengan ayat 125. Tapi ayat-ayat ini 125, 126, 127, 126, 127, 128 dan 129 itu banyak berisi tentang doa-doa Nabi Ibrahim yang nanti berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW berhubungan erat
dengan doanya Nabi Ibrahim. Jaraknya padahal kurang lebih 2000 sekian ratus tahun gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim itu dianggap 1900 tahun sebelum Masehi, maka kurang lebih 2400 tahun jaraknya. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah tidak selalu dijawab oleh Allah seketika, tapi bisa dijawab dalam waktu lain yang menurut Allah itu sebentar dan memang sudah pas. Menurut kita saja yang lama dan tidak dijawab, gitu kan. Kita baca dulu, saya baca dulu 126, 127, 128 dan 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Baik, ayat 26. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah saat Nabi Ibrahim berdoa, berkata di sini berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana waj'al hadza al-balad aminah. Rabbana ja'al wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Tuhanku, jadikanlah
negeri ini. Kembali kepada ayat sebelumnya ketika Allah mengatakan wa iz ja'alna al-bait, yaitu Baitullah. Jadi jadikanlah tempat adanya Baitullah itu, negeri Mekah itu, baladan aminah, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berilah rizki kepada keluarganya, penduduknya, penduduk yang menempati negeri sekitar Baitullah. Minas samarat, dengan banyak buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Mustafa Al-Maraghi, buah-buahan itu dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah bisa dalam bentuk buah-buah yang datangnya dekat dari wilayah tersebut, atau yang diimpor, didatangkan dari tempat-tempat lain di penjuru bumi. Kalau kita perhatikan pada masa awal Nabi Ibrahim berdoa, ini belum ada tanaman. Bahkan ketika sebelumnya Nabi Ibrahim meninggalkan istri beliau Hajar dan putra beliau Ismail di sana, air saja tidak ada. Air saja tidak ada. Air tidak ada, bagaimana bisa ada buah? Kalau sekarang sudah hijau. Ya. Jalan sedikit dari kota, dari mana? Dari Masjidil Haram ketemu apa namanya? Pemisah jalan itu. Tengah-tengah antar jalan itu. Meskipun memang diusahakan dengan berbagai cara, pohon kurma, ya, rumput-rumput sudah hijau sekarang. Nanti ada riwayat yang menyebut kalau sudah Mekah itu hijau subur, itu sudah dekat kiamat itu ya. Sekarang sudah mau hijau. Apa kalau begitu supaya kiamatnya ditunda, nggak usah ditanami? Itu nggak begitu. Secara teknologi sudah bisa, itu disirami terus tuh, ya, dengan teknologi. Jadi kalau kemarin yang dekat hotel tempat tinggalnya jamaah haji asal Jawa Timur, itu bahkan pohon kurmanya sedang berbuah, ya, ada yang jatuh gitu, ya. Jadi ya memang banyak, buahnya banyak, sedang berbuah di tengah jalan, di apa itu namanya, ya kalau di sini taman kota, ya, di sana ya ada taman kotanya itu. Antara jalan besar itu tengah-tengahnya.
Rabbi ja'al hadza baladan amina itu juga demikian. Dijawab oleh Allah. Kata Mustafa Al-Maraghi, dan dari doa Nabi Ibrahim inilah ayyakunal baitu aminan fi nafsihi minal jababirah wa ghairihim ayyusallitu alaihi wa min uqubatillahi antanaluhu kama tanalu sairul buldan min khasafin wa zilzalin wa gharaqin wa nahdzalika mimma yumbi'u an sakhatillah wa mathalatihi allati tusibu sairul bilad. Bisa jadi karena aman dari penguasaan orang asing, penguasaan penjajah, atau dari siksa Allah ya, berupa tanah bergerak, gempa ya, atau mungkin banjir. Ya secara umum kita lihat memang di Mekah itu sangat ini ya, aman dari semua itu, meskipun ada beberapa catatan sejarah. Kalau ini ya, kalau sempat berkunjung ke museum-museum, ada foto menarik ya, daerah di sekeliling Ka'bah, tanah di sekeliling Ka'bah banjir ya. Jadi kalau ke beberapa di salah satu museum itu diabadikan entah tahun berapa, tapi yang jelas sudah ada foto hitam putih fotonya ya, sudah agak lama. Ka'bah tergenang air, kalau bahasa kita ya banjir, banjirnya cukup tinggi ya, cukup tinggi, tidak hanya selutut ya, di atas pusar orang dewasa banjir itu di sekeliling Ka'bah. Saya tidak tahu kalau apa namanya gempa apakah pernah ada atau tidak, tapi secara umum kita lihat memang hampir bebas dari penjajahan. Ada juga fase-fase sejarah ketika masa fitnah antara apa namanya masanya Ali bin Abi Thalib sampai masa beberapa khalifah dinasti Bani Umayyah. Kota Mekah itu menjadi ini ya, ajang pertumpahan darah gitu ya. Itu dulu ada istilah, ada peperangan antara Ali bin Abi Thalib sama Aisyah. Itu memang perangnya di Irak sana ya, di daerah Basrah. Tapi dampak dari peperangan itu sampai beberapa tahun berikutnya itu masih ada. Salah satunya adalah itu tadi, kota Mekah itu menjadi ajang sengketa gitu ya. Karena itu di sini ayatnya berbunyi man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini kata kunci. Kata kuncinya siapa yang mau beriman kepada Allah di antara mereka dan kepada hari akhir. Qala, Allah mengatakan wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal nasir. Kalau yang kufur maka akan aku beri kesenangan sebentar ya. Kemudian saya berikan
azab neraka, dan itu sebagai tempat kembali yang paling jelek. Oleh karena itu, kalau terkait dengan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, itu doa Nabi Ibrahim itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa waktu berikutnya. Itu diberikan keadaan demikian. Di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Bukankah saya sudah menempatkan kepada mereka penduduk Mekah, keturunan Nabi Ibrahim, haraman aminah, haram yang aman, yujba ilaihi thamaratu kulli syai', didatangkan ke kota haram yang aman itu buah-buahan, segala macam buah-buahan. Kita tahu kisah Raja Abraham akan membumi, hanguskan, menghancurkan Ka'bah. Itu diselamatkan oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggalkan dua keturunan bangsa. Yang pertama disebut bangsa Arab. Tentu saja dari anak beliau Nabi Ismail, itu di daerah yang sekarang disebut dengan Mekah dan sekitarnya. Yang kedua, meninggalkan keturunan yang disebut, yang tadi itu disebut Bani Ismail, dari anak beliau Nabi Ismail. Yang kedua disebut Bani Israel, itu yang ada di Palestina dan sekitarnya. Itu Nabi Ibrahim itu meninggalkan dua kelompok bangsa yang besar, dan itu bertahan sampai sekarang, ya. Bertahannya bukan hanya dalam bertahan keturunannya, tapi bertahan juga perseteruannya, gitu ya. Orang-orang Israel itu kan nggak mau terima orang Arab itu ya, secara umum ya. Kalau dalam beberapa kasus tentu saja tetap ada kontak, gitu ya, ada hubungan. Di Israel ada orang Arab, gitu ya. Israel yang sekarang, apakah keturunan Nabi Ibrahim? Ya, bisa dikatakan demikian, meskipun tidak sepenuhnya sudah campur-campur. Tapi mereka menyatakan diri sebagai ya, Israel. Gitu ya. Nah, sampai kemudian waktu-waktu berikutnya diberikanlah keamanan itu kepada penduduk yang tinggal di sekitar tanah haram, di sekitar Baitullah, termasuk ketika akan diserbu oleh tentara Raja Abraha. Raja Abraha itu, ini bisa ini enggak ya? Bisa ada internetnya enggak? Oh, ini aja ya, yang enggak pakai dikunci nih ya. Raja Abraha itu kan asalnya Ethiopia, Habasyah. Habasyah dulu
kerajaannya yang cukup besar. Raja Habasyah itu raja yang hebat, gitu ya. Dikirimlah pasukan oleh Raja Habasyah itu untuk menaklukkan Yaman, nyebrang. Oh, nggak bisa ini ya. Untuk menaklukkan Yaman. Jadi dari Afrika, Habasyah, Ethiopia nyebrang ke Yaman. Ke Yaman itu salah satu komandan yang diutus itu ya Abraha itu. Sebenarnya panglimanya bukan Abraha, ada lagi nanti. Cuma Abraha itu rupanya orang yang tekun di dunia politik, tekun di dunia militer, sekaligus licik gitu ya. Jadi komandannya yang menaklukkan kota Yaman nanti direbut sama dia. Dulu nggak ada HP, nggak ada alat komunikasi langsung, nggak bisa langsung mecat-mecat dalam waktu 1 hari, nggak bisa, butuh perjalanan lama. Maka ketika Raja Abraha itu mengambil alih kekuasaan di Yaman, Raja Habasyah itu tahunnya kan beberapa waktu berikutnya ya sudah diiyakan saja. Wow, komandannya sudah dibunuh dulu. Raja Abraha itu posturnya kecil tapi gendut, gitu ya. Artinya pendek, gendut. Ya, komandannya itu tinggi. Nanti dalam buku-buku sirah sejarah ya, itu nanti disebut tentang itu. Komandannya itu tinggi besar. Jadi ketika duel 1 lawan 1, Raja Abraha itu sempat sebenarnya kena luka di wajahnya. Makanya apa jenis? Luka di wajah ini apa namanya? Ya bidet. Kena luka di wajahnya, kena sabetan pedang. Tapi Raja Abraha pinter, dia suruh anaknya untuk naik punggungnya untuk membunuh. Dan itu berhasil Raja Abraha. Kemudian Raja Abraha itu membangun kota Yaman, membuat semacam tempat ibadah, karena Habasyah itu, Raja Habasyah itu dan penduduk Habasyah Ethiopia itu penganut agama Nasrani yang taat. Dibuatlah tempat ibadah di Yaman itu. Punya obsesi untuk menyamai Ka'bah. Pada zaman itu sudah terkenal Ka'bah itu sebagai tempat, kalau sekarang ziarah spiritual gitu ya, tempat jujukan ibadah haji dari berbagai penjuru negeri. Paling enggak itu jadi ampiran, jadi kotanya ramai sekali kan. Sampai kalau sekarang ada tempat apa namanya ziarah itu kan mesti ramai sekitarnya, secara ekonomi ramai. Contoh yang paling gampang itu tempat ziarah yang rame itu, rame, meskipun ramenya itu tidak selalu rame yang dibolehkan. Rame aktivitasnya itu bisa jadi di dalamnya ada banyak aktivitas yang menyekutukan Allah. Sampai datang saja ke misalnya yang selalu rame itu ya, ke Bali misalnya ya, itu kan rame ya. Yang dijadikan tempat wisata di sana kan justru sebenarnya kan tempat-tempat ibadah dan tontonan-tontonan yang terkait dengan ritual ibadah di sana. Itu kan yang jadi tontonan kan itu. Atraksi-atraksi di sana kan atraksi-atraksi yang sebenarnya itu bagian dari ritual ibadah. Ya. Selain tempatnya yang bagus ya, selain ada pantai dan macam-macam, itu sebagian tontonannya kan tempat-tempat ibadah di sana itu, dan atraksi-atraksi yang terkait dengan ritual itu ramai.
Mekah itu ramai meskipun ya itu tadi orang haji di sana itu nanti dalam pembahasan dalam surat Al-Anfal itu kan ya sambil mohon maaf tidak berpakaian kan gitu ya, apa namanya, tawaf itu ya, nah, gitu. Tapi ramai dan itu dilihat oleh Abraha sebagai inspirasi untuk membuat di sana di Yaman gitu. Nah, rupanya ada momentum Raja Abraha untuk menyerbu Mekah. Ada orang Arab, ada orang Mekah ya, yang tinggal di Yaman, mohon maaf, buang air besar di tempat yang dibangun oleh Raja Abraha. Tempat ibadah ya. Oh, itu Raja Abraha tersinggung. Siapa ini? Wah, orang Mekah. Wah, kita habisi saja orang Mekah. Nah, gitu ya. Kirim pasukan ke Mekah. Mulai dari Yaman sampai Mekah itu melewati beberapa daerah. Salah satunya yang saya ingat melewati Taif. Jadi sebelum sampai itu ternyata rupanya mampir dulu ke Taif gitu. Mampir dulu ke Taif. Taif itu mana? Sebelah utaranya Mekah. Gitu ya. Kalau Yaman itu sebelah utara, maaf, timurnya Mekah. Kalau Yaman itu selatannya. Jadi sempat mampir ke Taif dulu mencari dukungan. Nah, Taif itu termasuk yang mendukung gitu ya. Jadi sejarahnya Nabi Muhammad SAW menyatakan diri sebagai Nabi terus dakwah ke Taif dilempari batu, itu ya ada sejarahnya juga. Penduduk Taif itu rupanya nggak terlalu senang dengan penduduk Mekah gitu. Ya meskipun jaraknya nggak terlalu jauh lah. Ini dua kota yang bersebelahan mungkin ada kompetisi begitu ya. Taif itu tempatnya buah-buah sebenarnya. Raja Abraha mampir di sana dapat dukungan. Jadi Raja Abraha itu selama perjalanan dari Yaman ke Mekah itu juga mencari dukungan dari penduduk sekitar untuk misinya menghancurkan Ka'bah. Sampai di luar batas kota Haram berhenti dia. Kemudian menyampaikan ultimatum tentang keharusan penduduk Haram menyetorkan harta terbaiknya, menyetorkan hasil ternaknya, suruh setor. Saya habisi nanti kalau enggak. Itu Abdul Muthalib pamannya Nabi diancam begitu, beliau keluar dari kota Mekah. Disambut itu tadi, cuma ya, sambil membawa macam-macam yang diinginkan oleh Raja Abraha. Saya nggak akan melawan, saya serahkan semua keamanan kota Mekah ini kepada sang pemilik Al-Haram, Baitullah, kepada Allah. Makanya di dalam surat Quraisy itu kan disebut li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi yang membuat aman orang Mekah itu Allah. Betul, itu tidak lama setelah Abdul Muthalib keluar untuk menyampaikan pembelaannya, ya, kepasrahannya, pasrah sudah, terus pasrah Allah saja, pasrah Allah. Itu tentara Raja Abraha dalam surat Al-Fil, ya, itu digambarkan diserang oleh burung ababil. Aman kota Mekah itu, aman. Kecuali nanti kalau sudah
ada Dajjal ya, masuk, itu tanda-tanda sudah kiamat itu ya. Tanda-tanda sudah kiamat. Mekah itu secara umum aman dari berbagai macam ancaman, baik itu dari luar maupun ancaman itu berupa musibah-musibah bencana alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan doa Nabi Ibrahim ini dijawab oleh Allah, memang doa untuk kaum mukminin. Kalau untuk orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Kalau masalah bangsa-bangsa lain aman, kaya, itu tidak ada masalah, karena Allah mengatakan kullan numiddu haula'i wa haula, semua kelompok, semua umat manusia itu kami kami luaskan rizkinya, hidup yang enak, cuma di dunia saja itu. Dan itu kan sebentar. Li'anna tamti al-kafirin qasirun mahdudun bidzalikal umrul qasir. Karena Allah memberikan kesenangan kepada orang kafir itu sifatnya sementara. Ya. Summa ilan nar wa bi'sal masir. Kemudian kan digiring kepada neraka, sejelek-jelek tempat kembali. Itu di ujung ayat kan begitu. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ai qala ya Ibrahim qad ajabtu da'wataka wa razaqtu mu'mini ahli hadzal baladi minas thamarat. Jadi Allah ingin mengatakan, saya kabulkan doamu Nabi Ibrahim, khususnya saya beri rezeki orang-orang beriman dari penduduk negeri ini baik dengan buah-buahan, termasuk warazaqtu kufarahum aidan. Bisa jadi orang-orang, kalau ada orang kufur di dalamnya, saya beri rezeki juga, tapi wa umatti'uhum bihadzal rizqi amadan qalilan, tapi saya beri rezeki terhadap orang-orang yang kufur dari negeri ini itu kan sebentar saja, yaitu di dunia. Tsumma asuquhum ila azabin nar suqan ittirariyan la ikhtiyara lahum wa la ya'lamuna anna amalahum yantahi bihim ilaihi. Jadi penduduk Mekah itu kan tidak seluruhnya beriman kepada Allah. Dalam sejarah panjang banyak yang kafir, bahkan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut masa jahiliyah. Ya karena itu tadi. Tidak ada masalah. Mereka kaya. Tapi itulah oleh Allah disebut, ya, diberikan umatti'uhum qalila. Saya beri kesenangan yang sedikit. Tapi setelah itu at-tarruhu, saya paksa dia untuk ke bawah neraka. Ya. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Oleh karena itu, kesenangan dunia yang diperoleh oleh manusia meskipun dia kafir itu biasanya didasarkan pada ikhtiar dunia mereka. Jadi Allah itu sudah menetapkan hukum alam. Hukum alam itu kalau dipenuhi, sunnatullah di alam semesta kalau dipenuhi, ya akan diperoleh. Tapi kalau nikmat kepada orang yang beriman itu tidak terikat dengan hukum alam secara langsung. Ya, banyak campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan yang diterima oleh orang yang beriman.
Maka setiap apa yang kita lakukan itu karena ada hukum alam, pasti ada pengaruhnya baik terhadap kehidupan kejiwaan kita atau kehidupan badaniah kita. Jadi ini jawaban kepada Nabi Ibrahim itu, jawaban bahwa penduduk negeri Makkah pasti semua akan diberikan rezeki itu. Cuma bagi yang kafir itu hanya berlaku sebentar saja. Dan karena itu tidak aneh kalau dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang memusuhi Nabi adalah orang-orang yang kaya. Nanti di dalam surat Al-Anfal sampai disebut bahwa, saya baca ya misalnya ya, surah Al-Anfal ayat 38 insya Allah atau 39. Inilah. Oh, sebelumnya maaf. 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yusyarun. Sungguh orang-orang yang kafir itu juga menginfakkan harta mereka supaya orang berpaling dari jalan Allah. Maka mereka akan menginfakkan itu terus, dan itu akan menjadi kerugian bagi mereka. Bahkan mereka akan kalah setelah itu dan akan dikumpulkan di neraka. Ini kisahnya kan terkait dengan Abu Sufyan. Jadi jangan dikira kita orang beriman saja yang berjuang, berinfak, mengumpulkan dana, ya, soro bangun masjid. Sama mereka juga menginfakkan harta yang banyak. Ini ceritanya tentang Abu Sufyan. Untuk perang Badar dan perang Uhud dia keluarkan, kalau bahasa sekarang, miliaran dari kantong pribadi. Jadi ya, sampai kalau dalam beberapa hadis disebutkan sampai 40 uqiyah. Ya. Itu kalau kemarin saya hitung-hitung, miliaran yang dikeluarkan oleh Abu Sufyan untuk membiayai, memimpin, mengajak orang, membujuk orang mau memerangi Nabi Muhammad SAW. Itu miliaran itu hanya di satu perang saja, perang Uhud gitu ya. Nanti perang Badar juga banyak, dia perang Uhud dia sewa orang, perang Badar juga begitu, dia keluarkan uang banyak ya, sampai sewa orang. Ada yang menyebut dia untuk perang Uhud itu sewa 2000 orang, sewa wong 2000 ya, kayak sakniki ya. Iya, itu Abu Sufyan sampai sewa orang, keluarkan dana miliaran. Sewa orang saiki sewa orang itu untuk buzzer, sewa orang sekarang itu untuk demo tandingan gitu kan, biasa. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang kafir juga menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Maaf, menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan, nggak akan berhenti itu. Memang tujuannya nggak sama, dan itu nggak sedikit. Nanti kalau kita bahas surat Al-Anfal, Abu Sufyan itu kerjaannya di situ ya, menyebut tentang infaknya Abu Sufyan itu banyak sekali. Ya. Di sini coba saya bacakan sebuah riwayat ya. Ibnu Abbas menceritakan ayat 36 surat Al-Anfal itu diturunkan tentang Abu Sufyan. Wa ma kana min infaqihi 'alal musyrikina fi Badr. Abu Sufyan yang sudah menginfakkan ya hartanya untuk
keberangkatan orang-orang musyrik fi Badar, dalam perang Badar, wa min i'anatihi ala dzalika fi Uhud, dan juga tentang usahanya membantu orang-orang musyrik dalam perang Uhud. Zalika annahu lamma naja bil 'airi bi tariqil bahri ila Makkah masya wa ma'ahu nafarun minal musyrikin yastanfiruna an-nasa lil qital faja'u kullu man kana lahum tijara faqalu ya ma'syara Quraisy inna Muhammadan qad watarakum wa qatala rijalakum fa'inuna bi hadzal mal ala harbi fala'allana nudriku minhu thaqran fafa'alu. Bahkan dia mengajak orang kaya-kaya yang lain. Ya, dia ketika selamat dalam perang Badar kan tokoh-tokoh Quraisy banyak yang mati, tapi dia selamat lari lewat pinggir laut. Ya, Mekah dengan mana? Dengan Jeddah itu kan tidak terlalu jauh ya. Lewat pinggir laut, wah itu kemudian dia ketemu para pebisnisnya orang Quraisy, mengatakan ya ma'syara Quraisy inna Muhammad qad watarakum wa qatala rijalakum. Muhammad itu sudah menghancurkan kalian, sudah membunuh rijal kalian, orang-orang hebat kalian, gitu ya. Fa'inuna bihadzal mal, ayo bantu kami untuk ala harbi, untuk memerangi dia. Wah gitu. Jadi sama saja dulu dengan sekarang itu ya. Ada konsorsium ya besar yang kemudian mendanai gitu kan sebuah permusuhan jalan Allah ya. Ini nih. Wa qala Sa'id bin Jubair innahu istajara yauma Uhud alfaini minal ahabish. Sa'id bin Jubair menceritakan bahwa pada perang Uhud Abu Sufyan itu istajaro, memberi ujrah, nyewa minal ahabish wahiduha Habasyah, orang-orang Habasyi kulit hitam ya, yuqatilu bihim Rasulullah SAW, yang diajak untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Berapa? Alfaini, 2.000 orang. Jadi nyewa 2.000 orang Habasyah. Orang Habasyah itu orang kulit hitam. Waktu dulu itu bodoh gitu ya. Yang penting oleh duit. Jadi menurut saya kalau sekarang itu buzzer itu ya disewa, meskipun kelihatannya pintar, itu bodoh-bodoh, karena yang penting bagi dia duit. Gitu. Nah, itu. 2.000 orang Habasyah, yang penting duit. Oleh berapa yang dikeluarkan? Itu. Wa anfaqa alaihim arba'ina uqiyah. Ya. Dan dia keluarkan hanya untuk itu 40 uqiyah. Saya sudah menghitung-hitung 40 uqiyah itu kira-kira sekian miliar gitu ya. Baik. Itu dulu begitu ya, sekarang ya begitu ya. Lumrah lah, biasa gitu ya. Baik, itu apa namanya? Orang-orang kafir, artinya penduduk Mekah itu dari dulu ya ada juga yang kafir gitu ya, dan Allah hanya menyatakan semua saya beri rezeki di sini, saya beri aman di negeri ini. Cuma kalau yang kafir fa umati'uhu qalila, saya beri kesenangan yang sebentar, kemudian saya akan giring dia ke siksa neraka, dan itu menjadi tempat kembali yang terburuk. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.